Alhamdulillah Bu Rufi, sampai saat ini masih diberikan sehat. Baik Bu Kolis, seperti pembicaraan kita kemarin ya Bu Kolis, hari ini kita akan mengajarkan supervisi akademik. Jadi yang perlu Bu Kolis ketahui, supervisi akademik itu ada 3 tahapan ya Bu Kolis. Pertama ada pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah Bu Kolis, kali ini kita akan berbincang-bincang ya Bu Kolis, sharing-sharing tentang di tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Gitu ya Bu Kolis. Namun sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bu Kolis. Boleh Bu? silakan. Besok itu yang akan Bu Kolis ajarkan itu tentang apa ya Bu Kolis? Untuk besok itu insya Allah saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS Bu, dengan materi bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Jadi Bu Kolis besok akan mengajarkan mata pelajaran IPAS, materi bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Gitu ya Bu Kolis. Nah, tujuan yang akan Bu Kolis ambil dalam pelajaran besok itu apa ya Bu Kolis? Di sini saya akan mengambil tujuan di antaranya ya Bu, yang pertama peserta didik ini dapat memprediksi akibat apa jika manusia itu tidak bernapas. Kemudian yang kedua, peserta didik ini dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Baik Bu Kolis, jadi tujuan pembelajarannya tadi ada 2 ya Bu Kolis. Yang pertama, peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernapas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Baik Bu Kolis, dari tujuan pembelajaran tersebut, apa yang Bu Kolis ingin kembangkan terhadap peserta didik Bu Kolis? Di sini yang ingin saya kembangkan ya, peserta didik itu selain mereka mampu mendeskripsikan mekanisme pernapasan, juga mereka ini mampu memahami cara kerja dari masing-masing organ tubuh yang berfungsi untuk bernapas pada manusia. Jadi Bu Kolis yang ingin Bu Kolis kembangkan yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan mekanisme alat pernapasan, juga mampu memahami fungsi dan cara kerja dari masing-masing organ tubuh yang berfungsi untuk pernapasan pada manusia ya Bu. Kemudian untuk mencapai perkembangan untuk anak didik Bu Kolis itu strategi apa yang akan Bu Kolis lakukan dalam pembelajaran IPAS? Strategi yang saya ambil ini saya menggunakan metode atau model PBL, pembelajaran yang berbasis masalah. Selain itu juga saya akan membuat dan menyediakan modul ajarnya, kemudian LKPD-nya. Di samping itu juga saya nanti akan mengelompokkan mereka ke dalam 3 kelompok sesuai dengan minat belajar mereka masing-masing, yang diantaranya ya Bu Ruby, ada visual, ada auditori, kemudian ada kinestetik, di mana yang visual itu mereka yang suka-sukanya itu bercerita ya, membaca gitu. Nanti saya masukkan ke visual. Rencana saya nanti saya berikan materi berupa gambar atau berupa narasi. Kemudian ada juga peserta didik yang mempunyai laptop, nanti saya fungsikan, saya suruh bawa untuk sebagai referensi mereka dalam belajar nanti. Kemudian yang untuk minatnya itu auditori, mereka akan saya suruh membawa HP dan headsetnya, karena di sini Bu, mereka itu gaya belajarnya suka dengan mendengarkan. Jadi nanti saya akan berikan materi di
grup ya. Saya share di grup biar nanti mereka mendengarkan secara individu, kemudian nanti secara kelompok mereka akan mengerjakan tugas-tugas LKPD yang saya berikan. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, karena mereka sukanya belajarnya itu tidak mau diam, dia gerak-gerak terus. Nanti saya masukkan ke dalam kinestetik. Rencana saya nanti ini mereka akan saya berikan gambar, saya berikan materi, nanti biar mereka membuat apa atau mempraktekkan gimana cara kerja organ-organ tubuh untuk bernapas pada manusia, seperti itu, Bu. Kemudian selain itu saya juga akan menerapkan KSE di dalam pembelajaran besok itu. Wah, menarik sekali ya Bu Kolis pembelajaran besok. Semoga Bu. Jadi tadi Bu Kolis besok itu akan menerapkan strategi ya, yang mana menggunakan metode PBL, pembelajaran berbasis masalah ya Bu. Bu Kolis juga sudah menerapkan diferensiasi, kemudian Bu Kolis juga sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat pembelajaran ya. Bu Kolis juga sudah membagi siswa sesuai dengan minat pembelajaran tadi menjadi 3 kelompok ya Bu. Yang pertama ada kelompok visual, kemudian auditory dan kinestetik. Menarik sekali Bu Kolis. Oh ya, tadi juga Bu Kolis menerapkan KSE juga ya Bu. Bu Kolis dalam pembelajaran besok itu prediksi hambatan atau kendala yang akan Bu Kolis hadapi itu kira-kira apa ya? Iya, prediksi saya hambatan itu pasti ada ya. Tapi ya kemarin saya pikir itu yang utama itu pasti nanti di waktunya. Waktu ini pasti akan molor lebih panjang dari penentuan pembelajaran yang 2 kali 30 menit ini nanti. Jadi anak ini kan sudah belajar dengan gaya minatnya masing-masing. Jadi saya kira pasti mereka ini akan senang asik sampai lupa akan waktu. Lebih-lebih mereka nanti yang praktek. Wow, itu pasti tambah panjang kalau molor waktunya. Pasti itu kendala saya. Jadi intinya hambatan yang dialami itu waktu ya? Iya. Sekarang cara yang dilakukan Bu Kolis untuk meminimalisir hambatan atau kendala tersebut itu apa ya? Iya, sempat berpikir juga kemarin itu. Jadi insya Allah untuk mengendalikan itu nanti Bu, rencana saya akan membagi mereka langsung ke dalam 3 kelompok. Jadi nanti saat masuk pembelajaran diskusi mereka tidak kelamaan untuk pembentukan kelompoknya, jadi waktu tidak habis mereka langsung masuk ke dalam kelompoknya masing-masing untuk segera berdiskusi. Kemudian juga nanti setelah berdiskusi mereka itu kan pasti ada yang mempresentasikan ke depan. Yang kelompok penyangga ini nanti juga saya batasi, saya beri waktu hanya boleh bertanya 1 pertanyaan. Jadi waktu ini tidak melebar, tidak panjang, yang lebih jauh lagi. Begitu. Jadi untuk mengatasinya sudah dibentuk kelompok dulu sebelumnya ya Bu. Terus saat presentasi hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk bertanya atau menyanggah gitu ya. Ya, jadi untuk agar nanti waktunya tidak molor dan terkontrol sesuai dengan rencana pembelajaran. Bagus sekali Bu Kolis. Saya sudah tidak sabar untuk membersamai Bu Kolis dalam pembelajaran besok ini. Oke Bu Kolis. Kemudian untuk tahap praobservasi kali ini saya sudahi dulu ya Bu Kolis. Kita bertemu lagi pada tahap selanjutnya yaitu tahap observasi. Siap. Terima kasih ya Bu Kolis sudah meluangkan waktu untuk sharing, untuk berbincang-bincang kali ini, dan sampai jumpa.
jumpa besok dalam observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Doa bisa dipimpin Mas Agung, silakan. Semuanya siap gerak. Sudah siap. Duduk tertib. Sudah tertib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hormat pada guru. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. Nah, di sini hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kita tidak masuk kenapa? Sakit. Iya. Kalau kita teman kita ada yang sakit, sebaiknya nanti atau besok insya Allah dijenguk. Gitu ya. Dan anak-anak, seperti kebiasaan kita selalu belajar membaca Asmaul Husna kalau dijenguk. Yuk, Asmaul Husna yuk. Surah pendek, surah. Yuk. Baik, anak-anak, masih semangat anak-anak? Coba, aku harus mau ngecek semangat kamu dengan tepuk ya. Coba, tepuk semangat. Agar tambah semangat lagi dalam belajar nanti, yuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Kamu perhatikan, kamu menirukan ya, agar tambah semangat lagi. Nyanyi bersama-sama yuk. Indonesia
kita mempunyai tujuan. Nah, pada hari ini kita belajarnya tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh, ya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memprediksi akibat jika manusia itu tidak bernafas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia. Sedangkan yang terakhir nanti, peserta didik atau kalian itu mampu membuat bagan atau menggambarkan atau mampu membuat peragaan, ya, sistem pencernaan pada manusia. Baik anak-anak, kemudian kita belajarnya itu sesuai dengan apa? Kesepakatan atau sesuai dengan apa? Ya, kesepakatan kelas di antara kalian. Coba ya, ada yang masih ingat tentang keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita? Pada siapa yang tahu? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu semua adalah apa? Di antara kesepakatan kelas. Baik, sekarang ya, kembali dengarkan. Kamu membentuk kelompok untuk belajar sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Silakan untuk yang kinestik buat kelompok yang sebelah sini ya. Kemudian untuk yang auditori di tengah sini, dan untuk yang visual sebelah kiri. Oke? Siap dibentuk kelompok masing-masing. Mulai dari sekarang. Ayo. Untuk mendapatkan agar kamu nanti belajarnya relax, kita bermain teknik stop. Kita melakukan apa? Kita melakukan mindfulness ya, seperti biasa kita meriletkan kita ya, agar memperoleh kefokusan untuk belajar nantinya. Nanti kamu ikuti apa-apa yang ada di layar ya. Apa-apa apa itu nanti diikuti saja untuk mendapatkan perhatikan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk semua mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Semua. Setelah kamu melakukan mindfulness ini, kira-kira apa saja yang kalian rasakan? Ada yang relax, kemudian ngantuk, ada yang ngantuk, kemudian kelompok sini yang kamu rasakan apa tadi? Relax juga, ngantuk. Jadi ternyata kerilangan kalian itu berbeda-beda ya. Ada yang sampai ngantuk, betul-betul menikmati. Sekarang sudah segar ya, sudah segar kembali, sudah fresh, sudah relax ya. Kita mulai belajar. Kalau kamu sudah relax ya, siap belajar apa belum?
bisa dikeluarkan di buka halaman 135. Bagaimana bernafas membantu melakukan aktivitas sehari-hari? Itu kalian buka halaman 30, sudah? Nah, di situ ya, saat Niam lari pagi, perhatikan gambarnya ya. Dan di situ ada dua anak yang sedang lari pagi. Mereka mencium apa hidungnya? Bau yang kurang sedap. Sedangkan untuk yang satunya menghirup apa itu yang dihirup? Coba perhatikan. Kue putu ya. Berarti keduanya menghirup hal yang berbeda. Yang satunya menghirup bau yang kurang sedap, sedangkan yang satunya lagi menghirup apa? Kue putu. Nah, kemudian kira-kira itu yang digunakan untuk menghirup itu apa? Hidung. Nah, di sini coba kalian perhatikan bagaimana ya? Bagaimana jika manusia itu tidak bisa bernafas? Coba perhatikan. Bagaimana jika manusia tidak bisa bernafas? Kira-kira jawabannya apa? Jika manusia tidak bernafas, kira-kira yang terjadi itu apa? Kejang-kejang. Terus ada lagi? Meninggal. Ya. Terus sesak nafas. Ya. Betul semua. Kejang-kejang juga bisa. Sesak nafas bisa. Meninggal juga bisa. Kemudian bagaimana organ pernapasan itu membantu kita bernafas? Bagaimana? Bagaimana organ itu? Tidak merokok. Terus apa lagi? Membantu kita. Berarti organ tubuh itu yang merupakan alat pernapasan itu terdiri dari apa saja? Hidung, ya. Kerongkongan, terus paru-paru, ada apa lagi? Ada faring, ada apa lagi? Ada alveolus. Nah, itu coba kamu perhatikan di buku kamu itu ada gambar ya, sistem pencernaan. Tidak memperhatikan toh? Pernapasan pada manusia. Sekarang ya, kamu yang belajarnya visual, nanti Bu Kolis berikan narasi dan gambar. Silakan kamu udah laptop ya, itu bisa dibuka untuk menambah referensi kalian. Kemudian bagi kamu yang auditori bisa menggunakan alat kamu untuk mendengarkan materi tersebut. Kemudian kamu ya yang kinestetik, kamu bisa di situ kamu jadikan buku kamu, bisa kamu peragakan ya, seperti kesukaan sistem pernapasan. Halo, yang auditori sudah mendengarkan? Sudah mendengarkan? Sudah ketemu? Berdua. Sistem pernapasan. Ini. Didengarkan materinya tentang apa? Nanti kan kamu menceritakan dengan cara kamu menuliskan, ya. Sudah terdengar? Ingatkan, pasti ini dipakai, kamu pakai. Ya belum, kamu nek nggak banget saya berarti didengarkan di telinganya, kan? Ya keluar kan?
Ya, dikerjakan bersama. Kerja semua dari yang bermain. Ayo. Untuk yang kinestetik, selain kamu melihat buku kamu seperti ini, ya materinya, ya setelah dipelajari teman dua kelompok temanmu tadi, kamu bisa melihatnya lewat layar ini, ya. Jadi kedua temanmu tadi. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi. Untuk yang kinestetik, selain kamu melihat buku kamu seperti ini, ya materinya, ya setelah dipelajari teman dua kelompok temanmu tadi, kamu bisa melihatnya lewat layar ini, ya. Jadi kedua temanmu tadi. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi. Sudah dipelajari. Kalau sudah, kamu dapat tugas dari tulis. Ini ada LKPD. Sudah dilihat ya? Sudah dilihat semua? Sekarang apa yang kamu lihat tadi? Pernapasan pada manusia. Kemudian yang materi dari tulis ini sudah kamu pelajari, sudah kamu baca belum? Sudah gambarnya? Dari penyusun sistem pernapasan, kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung. Organ pernapasan pada Dengan mekanisme inspirasi, di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dan partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tanpa jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat yang mengambil udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan melalui esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dan keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otoklafis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menekan atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Yang suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang darat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di pintu trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkuat trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melakukan trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh tubuh pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, ini yang ketiga, siapa tadi yang ketiga? Yang memperagakan ketiga siapa?
Dapat, jadi nanti kamu menuliskan di sini yang ketiga. Terus urutan selanjutnya siapa? Urutan selanjutnya siapa? Kamu apa kamu? Yang membuat selanjutnya. Setelah siapa? Dimas. Kamu Dim. Nanti setelah urutan dari siapa kamu bisa menuliskan yang kamu buat tadi apa? Itu ya. Di sini kan ada langkah-langkahnya di sini. Kamu tiru saja sesuai yang aku lakukan tadi. Oke? Yuk. Nanti kamu yang sudah selesai sampai menunggu temannya bisa menirukan lagunya. Dan ternyata wifi-nya kurang bersahabat. Sampai merasakan biar ringan lagi. Oke, bisa dimulai. Kelompok auditori. Perkenalkan dulu. Nama anggota kelompok Saili, Nesya, Desti, Reka, Cito, Aya. Yang keras. Sistem pernafasan manusia. Saat kita mendengarkan tentang sistem pernafasan manusia, ada alveolus yaitu bagian udara paru-paru yang menjadi. Itu tadi, tepuk tangan semuanya. Yuk tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekarang dari hasil kelompok tersebut ada yang akan bertanya? Ya, Mas Agung silakan untuk bertanya. Nanti tolong kelompokmu menjawab ya. Yuk Agung, coba. Apa fungsi dulu? Salah satu saja yang menjawab. Siapa? Tunggu tadi. Apa? Untuk bernapas Mas Agung. Jadi fungsi hidup salah satu. Mas Fatin, ada yang bertanya, coba dengarkan. Apa? Fungsi faring. Fungsi faring apa? Apa? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Kaisa. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Boleh duduk semuanya. Sekarang kelompok mana yang berani? Yang visual silakan maju. Visual. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kamu apa tadi? Hidung, gambar apa? Hidung. Ada fungsinya nggak itu? Kita catat. Indra penciuman, pernafasan, dan kekebalan. Ya, terus apa kamu? Fungsinya? Kemudian? Paru-paru. Ya. Mengeluarkan oksigen dari udara dengan karbon. Karbon
oksigen, ya terus. Iya, ada yang bertanya dari kelompok visual. Siapa yang bertanya? Apa? Iya, Mas Dava ingin bertanya, coba. Tanya apa? Di mana letak bronkus? Ada yang bisa jawab? Di mana letak bronkus? Terus kelompok bisa jawab nggak kelompok visual? Ya paru-paru. Bisa cantik. Dijawab dekat paru-paru. Ya. Untuk kelompok visual silakan duduk. Tepuk tangan kelompok visual. Ya sekarang kelompok kinestetik bisa maju di bawah elektrodannya dan di bawah catatannya ada semuanya. Ya. Yuk silakan. Yang keras yang lain mendengarkan. Mendengarkan. Ya. Sistem pernapasan dan pernapasan yang memberikan penjelasan normatif. Ya. Yang tahap 1, yang langkah ke 1 yang membaca dulu. Langkah ke 1 siapa? Dibaca langkah 1. Siapkan 1 buah selang plastik dengan panjang 6 cm. Buat buah bila salah satu sisi selang Terus tempat di tengah-tengah seperti ilustrasi. didengarkan coba kelompok lain. Yang langkah 2. Siapkan 2 buah selang dengan panjang masing-masing 3 cm. Kemudian buat selang ujung masing-masing selang. Model yang beda menggunakan botol. Terus yang terakhir sudah selesai. Berarti hasil ditunjukkan hasil dari gimana? Hasil dari diskusi kami seperti ini teman-teman. Kamu bisa lihat hasil diskusi kelompok kinestetik ini ya. Cara kerja apa ini tadi? Ini apa? Dan maksudnya paru apa? Paru-paru. Ada yang ingin bertanya? Agung silakan tanya. Paru-paru terdiri atas apa? Paru-paru terdiri atas apa? Ini dipegang. Coba. Paru-paru terdiri atas apa saja? Apa? Ada untuk pertanyaan. Ada terdiri apa saja? Dijawab gak apa-apa. Latihan berani. Dijawab kemana sendiri dan terjawab ya. Sudah? Ya itu tadi hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Tepuk tangan dong. Kinestetik silakan untuk kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, setelah kamu mengerjakan LKPD ini, Bu Kolis masih punya satu buku. Nanti coba silakan buku paletmu ditutup, kemudian laptopmu matikan, HP-mu simpan dalam tas. Kalian mengerjakan sumatif, ya. Kalian mengerjakan tugas dari Bu Kolis. Kalian kerjakan evaluasi
apa saja ya? Sudah tahu ya. Terus apa lagi? Yang kamu ketahui? Terakea juga ada. Ya, itu tadi materi yang sudah kita pelajari saat ini tadi. Nah, menurut kamu apa yang menjadi tantangan kamu dalam belajar hari ini? Tantangannya apa tadi? Menahan ngantuk. Selain itu ada lagi deh. Tantangannya dalam belajar hari ini. Apa? Beban apa itu? Menurut kamu materi hari ini itu memang harus dipelajari apa tidak? Harus dipelajari. Untuk kamu penting apa tidak untuk dipelajari? Untuk dipelajari menurut kalian. Kemudian bagian mana yang menarik menurutmu? Menurutmu bagian mana? Yang kamu, kelompok kamu yang menarik apa? Menarik mengantuk. Iya, yang menarik tentang apa? Tentang pertanyaannya. Ya kamu tentang apa? Tentang apa? Tentang pembuatan tadi, pembuatan organ pernapasan. Yang kelompokmu yang paling menarik apa juga? Menggambar tentang organ-organ manusia. Oke, sekarang Bu Polis tanya sekali lagi. Apakah hari ini belajarmu senang? Di bagian mana yang kamu senangi? Secara keseluruhan? Ya, Ben? Mindfulness. Jadi bermain teknik stop. Ya, jadi hari ini belajar kita sangat menyenangkan. Oke, baik anak-anak. Sebelum pelajaran Polis tutup, nanti kamu di rumah kerjakan soal yang ada di buku paket kamu itu ya. Halaman 137 kamu buka, kamu kerjakan di buku. Nanti saja dilihat di rumah saja, enggak apa-apa ya. Untuk mengingat waktunya ya. Pelajaran hari ini Bu Polis cukupkan dan silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Nanti sebentar Mas Rega ambil bukunya. Ya. Kalau dia ada ya harus bisa disiapkan. Semuanya yang gerak sudah siap. Duduk tertib. Sudah tertib. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Hormat pada Bu Guru. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok visual. Menyusul kelompok auditori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Polis? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Bagaimana kabar Cici? Alhamdulillah sehat juga. Bu Polis, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik ya. Terima kasih Bu Polis atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membersamai Bu Polis dalam proses pembelajaran. Bu Polis, di sini saya akan membacakan sedikit hasil capaian dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Polis ya.
Iya. Ya, Bu Kolis, dalam proses pembelajaran kemarin sudah menerapkan modul ajar yang berdiferensiasi. Bu Kolis juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin sudah tampak dalam hal diferensiasi konten, proses, kemudian produk ya Bu. Untuk pembelajaran juga sudah dikelompokkan sesuai dengan minat anak ya. Ada yang kelompok belajar visual, auditori, dan kinestetik gitu ya Bu. Nah, Bu Kolis, menurut Bu Kolis untuk pembelajaran kemarin itu bagaimana? Iya Bu Lipi, kalau menurut saya untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya merasa anak itu kurang aktif gitu. Jadi masih ada beberapa anak yang mereka itu diam gitu, ya ini kurang aktif. Kemudian untuk waktunya pun panjang atau malah melebihi dari yang saya rencanakan. Ya, kemarin itu memang belum semuanya aktif ya, baru beberapa anak aja yang aktif. Kemudian waktunya kemarin itu memang agak molor gitu. Dan Bu Kolis, untuk percakapan kita pagi ini tujuan apa ya yang ingin dicapai Bu Kolis? Iya, pada kesempatan ini saya ingin sharing-sharing lah bintang-bintang sama Bu Lipi itu terkait dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu. Gitu. Jadi mencari solusi gitu ya Bu dalam pembelajaran kemarin dari yang hanya siswa yang beberapa yang aktif itu yang belum semuanya, kemudian permasalahan waktu yang aktif. Nah, kemudian untuk keaktifan anak yang belum semuanya aktif, kemudian waktu yang molor, menurut Bu Kolis penyebabnya apa ya Bu? Iya, kalau menurut saya begini, kemarin di dalam pembelajaran itu kan saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan minat belajar mereka. Jadi saya rasa karena diferensiasi ini kan belum sering atau ya katakan baru saya terapkan, jadi mungkin anak belum mengenal, belum begitu tahu ini maksudnya gimana gitu kan. Jadi ada anak yang hanya diam saja, mungkin dianya belum tahu betul gitu ya, jadi dia belum bisa mengikuti, belum bisa adaptasi. Saya rasa itu. Kemudian untuk waktunya yang sampai panjang, waktunya sampai molor itu ya, itu saya rasa penyebabnya karena di sini kan saya kelompokkan ke kinestetik juga. Dia mungkin asik dalam itu tadi percobaan kemarin ya, percobaannya. Kemudian untuk yang visual kan ada salah satu anak yang saya suruh bawa laptop, jadi dia mungkin ya sama kelompoknya juga itu tadi senang. Jadi dengan melihat YouTube, pembelajaran yang ada di YouTube tadi kan saya suruh buka itu tadi, mungkin dia terlena dengan itu hingga waktunya asik. Begitu juga dengan yang auditori, dia saya suruh bawa HP, jadi mereka asik mendengarkan, jadi senang mungkin ya. Terus saya jadi lupa akan waktunya itu. Iya betul. Kemudian untuk ketidakaktifan anak itu apa langkah-langkah yang akan Bu Kolis ambil atau Bu Kolis terapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Untuk mengatasi ketidakaktifan tadi ya, mungkin
pembelajaran diferensiasi yang lebih sering lah. Jadi mereka lebih tahu, terbiasa, begitu kan. Kemudian anak yang tadinya tidak aktif kan mungkin karena ketidaktahuannya dia, kekurangnya dia berinteraksi, berdiskusi dengan satu kelompoknya gitu kan. Jadi mungkin biasanya kan dia hanya dengan teman si A gitu. Nah, kebetulan dalam diferensiasi ini dia tidak bertemu dengan si A, dia ketemunya dengan yang sama-sama kesenangan belajarnya. Jadi mungkin dia kurang begitu komunikatif. Jadi ini nanti insya Allah akan saya seringkan pembelajaran seperti ini ya. Kemudian pemerataan dalam apa ini, pembagian kelompok. Misalkan kebetulan yang apa ini, ada yang sukanya kan nggak cuma satu, mungkin ada yang senang visual dan auditori. Nanti bisa saya lihat, nanti misal auditori ini tuh kayaknya anaknya banyak yang pasif, bisa saya tukar. Yang mereka minatnya dua, kan satu orang tidak selalu senang satu saja. Jadi bisa kadang saya tanya tuh bisa lebih dari satu tuh. Ada yang kinestetik ngacung ya tunjuk jari, visual tunjuk jari, auditor tunjuk jari ya. Tapi memang nanti saya pilih, saya ambil kalau memang betul-betul itu kurang rata. Tapi kalau sudah rata aktif, ada yang pokoknya ada yang aktifnya gitu. Jadi nanti dia bisa berkomunikasi, berdiskusi sama Baik Bu Polis, dari ide-ide yang seperti itu masih kira-kira masih ada cara atau langkah-langkah lain yang akan dipakai Bu Polis untuk mengatasi permasalahan ketidakaktifan tersebut? Iya, lain. Kalau cara seperti itu saya terapkan kok masih ada yang kurang aktif, mungkin saya nanti akan mengubah dengan metode pembelajaran yang lain, tidak yang saya gunakan kemarin. Mungkin akan saya coba metode yang lain. Mungkin kalau saya rubah bisa menjadikan anak itu semakin aktif atau pembelajaran itu lebih menyenangkan dari yang metode kemarin. Begitu ya. Baik, di sini ide dan gagasan Bu Polis sudah bagus sekali ya, dengan meningkatkan atau mencari metode-metode yang untuk meningkatkan keaktifan siswa tadi ya. Nah, Bu Polis, siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran di sini? Yang terlibat ya Bu Ruby, karena pembelajaran ini saya lakukan di dalam kelas, otomatis saya sendiri sebagai guru, kemudian peserta didik murid saya di dalam kelas. Jadi guru dan peserta didik. Bu Polis, dari ide-ide tadi untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas tadi, nah sekarang untuk pengelolaan waktunya bagaimana ya? Nah, itu tadi ya juga masalah ya. Iya. Untuk pengelolaan waktu itu nanti akan saya coba, saya manage, betul-betul saya manage ya. Misal di pembukaan saya beri berapa menit dari sesuai di acara kegiatan inti, kemudian di presentasi, diskusi presentasi, kemudian penutupnya itu betul-betul akan saya manage ya. Jadi berapa menitnya, jadi betul-betul terorganisir sesuai dengan rencana yang saya punya. Oke, dari gagasan tersebut ya Bu Polis, yang menjadi tolak ukur ketercapaian dalam pembelajaran tersebut itu seperti apa? Nah, tolak ukurnya kalau tadi tidak aktif berarti saya anggap jika dalam setiap kelompok dalam satu kelas nanti anak tersebut sudah aktif semua, itu sudah
saya anggap sudah tercapai. Kemudian untuk waktunya juga ya, selain aktif, waktunya juga seperti yang saya rencanakan. Kemudian untuk hasil belajarnya, untuk sumatif atau evaluasinya, saya akan menentukan KKN-nya. Jika mereka itu sudah mencapai KKN, itu sudah saya anggap berhasil tercapai dalam pembelajaran hari itu. Ya, berarti tolak ukur ketercapaian pembelajarannya tadi sudah aktif semua ya, Ya. Bu, dan dalam hal hasil evaluasinya juga sesuai dengan KKM, dan untuk waktu tadi sesuai dengan yang direncanakan di modul ajar gitu ya, Bu. Nah, kemudian Bu Kolis, di sini komitmen Bu Kolis apa yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya? Iya, komitmen saya ya, setiap saya selesai melakukan pembelajaran dengan anak-anak saya akan merefleksinya pembelajaran tadi, kelemahan saya, kekurangan saya di mana, kemudian apakah misal ada kelebihan saya itu di mana, sebagai referensi saya untuk meningkatkan atau untuk pembelajaran berikutnya. Jadi misalkan ya, saya kekurangannya di mana, saya lemahnya di mana, harus saya tingkatkan. Kemudian saya jika saya merasa kelebihan saya di mana, harus saya pertahankan. Setidaknya malah saya tingkatkan itu. Bagus sekali ya Bu Kolis. Jadi pengen tahu nih, pengen observasi kembali. Jadi komitmen Bu Kolis tadi mau memperbaiki diri terus ya, demi anak didiknya, demi ketercapaian pembelajarnya, jangan sampai anaknya itu tidak berhasil. Gitu ya Bu? Iya, betul. Bagus sekali Bu Kolis. Nah, jadi ide tersebut untuk meningkatkan kualitas anak didiknya. Oke Bu Kolis, untuk semua ide dan gagasan tadi ya Bu, kapan kira-kira pelaksanaannya? Untuk gagasan tadi ya, kalau hubungannya dengan peserta didik, anak didik saya ingin segera secepatnya Secepatnya. insya Allah malah besok bisa saya eksekusi ditindak lanjut. Jadi anak biar lebih gitu loh, jadi tidak seperti yang kemarin. Ya intinya secepatnya saya akan program perbaikan tersebut gitu. Jadi secepatnya ya Bu, jadi tidak rela gitu ya, anak didiknya itu kurang aktif, kurang semangat dalam pembelajaran, secepatnya agar anak didiknya mendapat kebaikan gitu ya Bu. Oke Bu Kolis, sampai di sini apakah masih ada yang ingin diperbincangkan Bu? Untuk sementara sudah cukup ya Bu Rupi. Sudah cukup Ya, sementara ini sudah cukup. Ya, setelah kita berbincang-bincang tadi beberapa menit ini ya Bu, bagaimana perasaan Bu Kolis setelah perbincangan ini? Sangat plong sekali Bu. Jadi saya merasa senang sekali saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, bisa meluapkan ya, bisa mengeluarkan sharing dengan diri tentang permasalahan yang saya alami waktu pembelajaran kemarin. Jadi saya senang itu sudah mendapat solusi atau jawaban dari itu tadi sharing ini. Alhamdulillah ya Bu, saya juga turut senang karena Bu Kolis bisa keluar sendiri dari permasalahannya, dari kegalauannya tadi, terus bisa menemukan solusi atas semua permasalahan yang Bu Kolis alami di pembelajaran kemarin ya Bu. Nah Bu Kolis, semoga apa yang menjadi gagasan dari Bu Kolis tadi menjadi ide-ide untuk memperbaiki pembelajaran ya Bu, dan semoga kedepannya bisa terwujud sesuai yang diharapkan Bu Kolis. Sangat menarik sekali Bu, saya jadi tertarik gitu Bu, mengikuti lagi pembelajaran. Silakan setelah STS nanti
bisa mengikuti dalam kelas. Diperkenalkan ya Bu. Iya, Oke. dengan sangat ini. Baik Bu Polis, untuk perbincangan pasca observasi kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Polis. Terima kasih atas kesediaan waktu Bu Polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.